أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. والحمد لله رب العالمين. ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيبنا وحبيب رب العالمين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada perjumpaan ketiga ini, walaupun saya sedikit repot karena ingin mengawinkan keponakan besok, tapi saya dengan memaksakan diri demi kelancaran kajian kita. Saya berusaha untuk tetap merekam pelajaran ini sekalipun mungkin besok hari karena hari hanya malamnya itu. Jadi mungkin untuk pertanyaan itu didobel dengan minggu depannya lagi insyaallah taala. Jadi sekalipun rumah kami sekarang berantakan untuk persiapan perkawinan keponakan angkat kami, tapi saya usahakan untuk tetap ada pelajaran, akan tapi pertanyaannya di double dengan minggu depan insyaallah taala, atau diskusinya juga. Oke, pada pelajaran yang telah lalu kita telah menyelesaikan dua pelajaran, yaitu pentingnya ilmu logika dan subjek ilmu logika. Pada kesempatan ini kita akan meneruskan kepada pembahasan ilmu. Jadi ini masih semacam mukadimah daripada pelajaran yang disebut dengan definisi. Ilmu banyak sekali dibahas dalam logika dan filsafat dan ditinjau dari beberapa sisi atau sudut pandang. Pada kali ini kita akan melihat ilmu dari dari asal muasalnya. Jadi kita akan melihat ilmu dan membagi ilmu sekarang ini dari asal muasal ilmu itu sendiri. Yani apakah dia berasal dari luar, dalam, dan seterusnya. Dilihat dari asal muasal daripada ilmu. Ilmu dibagi menjadi 4 bagian. Bagian pertama yaitu ilmu yang disebut dengan panca indera atau hissi dalam bahasa Arabnya, atau sense atau external sense atau sensory itu dalam bahasa Inggrisnya. Jadi selama kami dapat jumpai istilah bahasa Inggrisnya waktu menulis buku ini, kami menyisipkannya supaya tidak terlalu tidak terlalu revolusioner dalam memakai peristilahan. Tapi yang kami pilih adalah peristilahan Melayunya, peristilahan bahasa Indonesianya. Jadi teman-teman, saya juga kadang-kadang lupa kalau sudah lama nggak digunakan oleh saya sendiri. Jadi istilah-istilah di sini saya usahakan untuk memakai bahasa Melayu, bahasa Indonesia. Dan mudah-mudahan itu menjadi suatu pedoman ke depan. Tapi Arab dan Inggrisnya selagi masih ada,
kami sisipkan dalam kurung biasanya. Nah, ilmu panca indera itu adalah apa? Yaitu ilmu yang kita dapatkan melalui panca indera kita. Nah, ilmu-ilmu yang kita dapatkan melalui panca indera seperti warna-warni yang kita dapatkan dari penglihatan, tinggi rendah yang kita dapatkan dari penglihatan, manis pahit yang kita dapatkan melalui lidah, panas dingin yang kita dapatkan melalui sentuhan, misalnya suara yang berbeda-beda yang kita dapatkan dari telinga, atau bebauan yang kita dapatkan melalui hidung. Nah, itu disebut dengan panca indera. Jadi jadi ingat ya bahwa ilmu di sini tidak mesti hal-hal yang bersifat pelik atau harus direnungkan. Jadi ilmu sebagaimana kemarin juga disindir, sebagaimana kemarin disinggung, memiliki nanti juga akan akan diterangkan kembali bahwa ada yang susah, ada yang mudah. Ada yang perlu pikiran, ada yang tidak perlu pikiran. Ada yang perlu pikir, ada yang tidak perlu pikir. Jadi ilmu di sini seperti mengerti warna merah, ya, menggambarkan warna merah misalnya tergambarkan warna merah dalam akal kita, itu juga sudah disebut ilmu. Nah, maaf mungkin ada terdengar suara bisik-bisik barusan, ada suara telepon juga. Jadi bagian konsumsi lagi nelpon tuh, katanya sambelnya mau dikasih hati apa, hati ayam apa hati kambing. Jadi ternyata harus dikasih hati kambing. Begitulah kawin di luar negeri. Jadi yang mendekorasi teman-teman, memasak teman-teman, dan seterusnya juga yang mengatur semuanya adalah teman-teman yang ada di perantauan juga. Oke, jadi kalau nanti ada hal-hal yang di luar pelajaran dan saya juga sengaja menyebutkannya ini barangkali jadi juga pengetahuan atau setidaknya informasi. Jadi jangan marah kalau saya kadang-kadang menyisipkan hal-hal yang tidak menyangkut dengan pelajaran. Oke, jadi yang kita lihat ilmu sekalipun warna merah itu kan tidak perlu pikiran. Nah, tapi itu dikatakan ilmu. Karena ilmu ada yang pikir dan bukan pikir. Dan nanti hakikat ilmu juga akan kita definisikan lebih jauh. Itu yang pertama, yakni ilmu panca indera yang didapatkan melalui panca indera. Yang kedua ilmu khayal atau imagination. Yakni seperti apa? Seperti membandingkan satu dengan yang lain. Misalnya lebih manis, lebih tinggi, lebih gemuk, lebih kurus. Jadi lebih itu nanti dibahas juga dalam filsafat. Dalam filsafat bukan dalam logika. Bahwasanya misalnya ilmu nisbi ini tidak ada wujudnya di luar. Kalau merah masih ada wujudnya. Kalau merah masih ada wujudnya. Merah di akal, ada merah di luar akal. Tapi kalau misalnya lebih panjang, lebih pendek, tidak ada wujudnya di luar. Yang ada di luar hanyalah dua benda, yang satu ukuran 2 meter, yang satu ukuran 1,5 meter. Perbandingan pernyataan yang mengatakan yang 2 meter lebih panjang dari 1,5 meter, itu lebih panjang itu hanya ada dalam akal kita, tidak mempunyai wujud eksternal dalam luar kita. Itu salah satu daripada khayal. Ilmu khayal misalnya membandingkan ilmu. Jadi ilmu yang kedua ini adalah ilmu yang dihasilkan dari misalnya perbandingan antara ilmu-ilmu yang satu dengan ilmu-ilmu yang lainnya, atau informasi satu dengan informasi yang lainnya yang ada di benak kita.
Begitu. Selain perbandingan, perpaduan juga bisa dilakukan. Seperti misalnya memadukan gunung dengan emas, jadi gunung emas. Uang dengan hujan, jadi hujan duit, hujan uang misalnya. Jangan terus melamun, dibilang hujan uang terus di situ tuh yang duduk di pojok itu. Dia bilang katanya dalam pikirannya kalau ada hujan uang $100 semenit saja sudah kaya. Siapa yang duduk di pojok padahal nggak ada pojokan di situ. Anyway, gurau-gurau saja. Jadi perbandingan, perpaduan, semacam itulah. Itu dilakukan dalam ilmu khayal. Jadi menghayal. Menghayal ini tidak harus jelek loh. Tidak harus salah. Tidak harus gunung dengan emas. Tidak harus uang dengan hujan. Karena misalnya itu tidak akan terjadi. Apa saja yang bisa dipadukan. Yang menghasilkan kenyataan yang benar. Atau menghasilkan kenyataan yang hanya dalam hayalan. Yang tidak punya keberadaan eksternal. Itu apapun hasilnya itu disebut ilmu hayal. Jadi benarkah, tidak benarkah, mempunyai keberadaan eksternalkah, tidak mempunyai keberadaan eksternalkah, itu semua disebut ilmu khayal. Yang ketiga ilmu wahmi. Ilmu wahmi ini adalah ilmu-ilmu yang kita punyai yang biasa tidak berhubungan dengan material, dengan materi. Yakni dia bersifat maknawi, seperti cinta. Jadi nggak bisa dibagi. Dibagi-bagi nggak bisa. Cinta, benci, marah, misalnya gitu, itu nggak bisa dibagi. Jadi kalau ada peristilahan bahwa kita membagi cinta, itu sebenarnya bukan cinta itu yang dibagi. Tapi itu hanya sekedar simbolik bahwa satu orang mencintai dua benda. Gitu. Bukan cinta kepada satu orang, kemudian itu dibagi menjadi dua orang, tapi di dalam dirinya ada dua cinta yang mandiri. Jadi cinta A dan cinta B. Biasanya sesuai dengan sunnatullah yang telah nyata dalam diri laki-laki, biasanya itu mampu menampung beberapa cinta mandiri. Jadi bukan membagi cinta namanya, tapi memang ada cinta yang mandiri. Sebab barangkali teman-teman bertanya kalau cinta disebut ilmu wahmi dan tidak bisa dibagi, ternyata cinta bisa dibagi umpamanya. Misalnya satu orang mencintai dua orang, itu sebenarnya bukan membagi cinta, tetapi ada beberapa cinta. Jadi satu cinta tidak dipecah jadi dua, tapi memang ada dua cinta yang mandiri. Sementara perkataan yang mengatakan membagi cinta itu sebenarnya bahasa puisi, dan nanti insyaallah di bagian ketiga logika, yakni di 5 ilmu, kita akan membahas di sana premis-premis yang bersifat simbolik, itu biasanya disebut puisi, syair, dan seterusnya. Jadi membagi cinta itu sebenarnya bukan suatu kenyataan, akan tapi misalnya semacam simbolik itu. Jadi dia bahasanya bahasa puisi, bahasa puitis atau syair. Anyway, jadi yang ketiga ilmu akli. Nah, jadi ada ilmu panca indera, ilmu khayal, ilmu wahmi, dan ilmu akli. Ilmu akli ini apa? Itu adalah yang dimiliki hanya oleh akal manusia. Nah, dimiliki oleh akal manusia. Misalnya apa? Yang paling nyata, yang paling gampang dipahami, yaitu penyimpulan terhadap hal-hal yang bersifat universal.
hal-hal yang bersifat universal itu hanya bisa disimpulkan oleh yang namanya akal manusia. Jadi ilmu akal yaitu ilmu-ilmu di mana merupakan spesifik daripada manusia. Jadi disitulah manusia disebut manusia. Salah satu ciri yang mencolok dari ilmu akli ini adalah kemampuan akal atau manusia untuk menyimpulkan kesimpulan-kesimpulan universal. Misalnya memegang api panas, memegang api panas, memegang api panas 1, 2, 3, 4, 10 kali, akhirnya dia menyimpulkan semua api panas. Misalnya gitu ya. Jadi ketika menyimpulkan semua api panas, kesimpulan ini bisa salah bisa benar loh. Jadi sebab ilmu itu semua ilmu bisa salah bisa benar. Dan kemarin sudah dijelaskan bahwa ilmu yang salah itu sebenarnya bukan ilmu, melainkan kebodohan rangkap. Tapi anyway, penyimpulan ini, yakni kesimpulan ini hanya dimiliki oleh akal manusia. Jadi kalau kambing itu susah dibuat mengerti, misalnya api itu misalnya panas. Jadi dibuat mengerti dan membayangkan bahwa seluruh api panas itu susah, mustahil pada umumnya. Jadi dia kalau misalnya diam-diam sama anak-anaknya, kambing misalnya ya, diam-diam sama anaknya, dia tidak pernah mengatakan, anak-anak hati-hati ya kalau ada merah-merah itu, biar kelihatan dari jauh itu hindari. Biar masih jauh, karena apa? Merah-merah yang seperti itu tuh api dan itu panas. Nah, bisa dia ngajarkan begitu. Dia mesti selalu si bapak atau ibu kambing ini, karena dia tidak mampu menyimpulkan bahwa seluruh api itu panas, dia sendiri ketika mendekat dengan api dan terasa panas baru dia pergi. Nanti ngeliat api, dia juga tidak ngerti apa ini. Dia dekat panas, baru dia pergi. Dia dekat panas, baru dia pergi. Begitu. Tidak bisa mengerti bahwa hal yang seperti yang dilihatnya kemarin itu, bahwa itu panas misalnya, lalu dia tanpa mendekat pun dia sudah pergi. Nggak bisa. Jadi baru ketika terasa panas, baru dia bisa pergi. Begitu. Mari kita baca dulu naskahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ilmu. Sebelum saya teruskan pembacaannya, sebagaimana maklum tadi sudah dikatakan bahwa judul-judul yang kita dapat ini itu sebenarnya penting untuk kita ketahui sekalipun tidak menyangkut langsung kepada definisi, anggap mukaddimah lah gitu. Oke, ilmu. Ada beberapa pembagian tentang ilmu. Nanti juga akan dibagi lagi beberapa dari sudut yang berbeda. Naskah. Sebelum kita memasuki pembagian ilmu yang kita perlukan dalam pembahasan ringkasan logika ini, perlu kami sajikan di sini pembagian menurut asal muasalnya. Jadi menurut asal muasalnya. Jadi berasal dari panca indera, berasal dari perbandingan akal, ilmu hayal, berasal dari wahmi, ini perasaan misalnya. Terus berasal dari akli. Yang pertama, ilmu panca indera. 1, ilmu panca indera. Dalam kurung hissi, ini bahasa Arab, sense bahasa Inggris, external sense bahasa Inggris, sensory itu juga bahasa Inggris. Jadi kalau teman-teman menerjemahkan buku pas kebetulan pembahasan epistemologi misalnya, kemudian membaca sebuah tulisan sense atau external sense atau sensory, itu sudah bisa tahu bahwa itu adalah ilmu panca indera. Yaitu ilmu yang hanya kita dapati lewat panca indera.
Jelas ya, lewat mata, telinga, hidung, sentuhan, dan mulut. Mata, hidung, telinga, mulut, dan sentuhan. Yang kedua, ilmu khayal atau imagination. Kalau tekanannya saya tidak benar penyebutan bahasa Inggrisnya, ya dibenarkan sendiri ya. Oke. Ilmu ini setingkat lebih tinggi dari ilmu panca indera. Sebab di sini dilakukan perbandingan atas apa-apa yang didapat dari ilmu panca indera. Jadi ilmu panca indera itu yang kita miliki, itu dibanding-banding atau digabung-gabung gitu. Maka yang satu, misalnya pohon kelapa, lebih tinggi dari yang lain, misalnya pohon jagung misalnya. Kecuali kalau jagungnya 1 meter, baru kelapanya baru tunas misalnya. Jadi ini maksudnya pohon jagung jangan didebat, maksudnya ini jelas ya, jadi jangan, tidak perlu debat hal-hal yang sudah jelas. Maksudnya pohon kelapa ya ini yang umum itu, yang 5 meter ke atas misalnya, atau 3 meter ke atas. Kemudian jagung ya jagung yang biasa ini, jangan pakai diiskal-iskal lagi. Jagung di rumah saya lebih tinggi dari pohon kelapa, pohon kelapanya baru kecil misalnya. Anyway, naskah. Begitu juga batu lebih keras dari tanah, lebih berat dari kapas, yakni BJ-nya, dan seterusnya. Jadi kalau ditanya berat mana kapas 1 kilo dengan batu 1 kilo, ya jawabannya sama. Tapi berat mana, maksudnya BJ-nya kapas dengan batu, ya lebih berat batu. Selain naskah, selain perbandingan, perpaduan juga dilakukan. Ya, selain perbandingan, perpaduan juga dilakukan. Misalnya perpaduan warna merah dengan baju, air, kertas, rumah, langit, dan sebagainya. Teman-teman harus tahu juga bahwa ilmu khayal ini banyak sekali gunanya. Apakah dalam mencetuskan sebuah ide, pembangunan lah, lukisan lah, sastra lah, atau misalnya permainan catur lah, percaturan biasa, percaturan politik, apa dan seterusnya. Kalau kuat khayalnya ini juga manusia kadang-kadang lebih dahulu mendahului temannya. Jadi lebih mampu mengatasi masalah. Jadi kalau misalnya kalau kita mampu menggambarkan jalannya catur, menghayalkan jalannya catur itu sampai 10 langkah misalnya. Wah, itu ada kemungkinan bisa menang cepat dengan lawannya yang bisa menghayalkan cuma misalnya 2 langkah saja atau 3 langkah. Jadi misalnya kalau kita main catur itu, misalnya kalau ini maju apa efeknya? Kalau fulan ini maju apa efeknya? Kalau fulan ini maju apa efeknya? Kalau itu tergambar, misalnya 10 langkah yang kita miliki itu tergambar, apalagi sampai 10 langkah ke depan, akibatnya juga, atau 2 langkah, 3 langkah, 4 langkah ke depan, akibatnya itu bisa nampak di benak kita. Misalnya, oh itu dahsyat. Bukan ya ini contohnya saja permainan catur ya. Jadi dalam politik juga begitu. Umpamanya dalam catur tadi, kalau saya maju yang ini, dia akan mengarahkan yang itu, terus kemudian paling bagusnya saya yang itu, dia juga melakukan itu. Kalau bisa kita menghayalkan misalnya 5 langkah saja dari saling menjawab, saling mempermainkan catur itu, maka istilahnya yang kuat khayalnya ini akan lebih bagus. Begitu juga melukis. Yang kuat khayalnya lebih bagus melukisnya, lebih bagus membuat puisi, lebih bagus juga bermain politik. Yakni politik yang benar, sistematika dakwah juga. Jadi bisa dipakai ke dalam hal yang bersifat nyata atau yang bersifat lukisan dan sastra.
Anyway, kita teruskan naskahnya. Selain perbandingan, perpaduan juga dilakukan. Misalnya perpaduan warna merah dengan baju, air, kertas, rumah, langit, dan sebagainya. Perpaduan di sini kadangkala menghasilkan suatu yang tidak mempunyai wujud, yakni tidak mempunyai eksistensi. Maksudnya eksistensi luar. Misalnya emas yang dipadu dengan gunung, itu tidak memiliki eksistensi atau eksistensi eksternal. Yang ketiga, ilmu wahmi atau estimative faculty, yaitu mengetahui sesuatu yang tidak material dan tidak mempunyai ukuran, seperti cinta kasih, marah, sedih, dan lain sebagainya, benci misalnya juga, dan seterusnya. Ini yang disebut ilmu wahmi, yakni berkenaan dengan hal-hal yang bersifat tidak material dan tidak memiliki ukuran. Yang keempat, ilmu akli atau intelektual. Bahasa Arabnya juga akli, bahasa yang tadi wahmi itu juga wahmi. Ilmu akli apa? Yaitu ilmu yang dengannya manusia dikatakan manusia. Kalau merah biru itu binatang juga tahu. Cinta benci juga tahu manusia. Ilmu panca indera juga tahu. Jadi binatang itu bersekutu dengan kita dalam hal ilmu panca indera, ilmu khayal, dan ilmu wahmi. Nah, tapi yang memisahkan manusia dari binatang, ilmu aklinya ini. Naskah, yaitu ilmu yang dengannya manusia dikatakan manusia. Ilmu ini dicapai dengan kesempurnaan akal. Ya, jadi kalau masih bayi belum sempurna akalnya. Jadi dia masih ngelihat orang tua, tapi tidak ngerti dia. Ngelihat orang senyum, minum susu manis misalnya dan seterusnya. Itu belum menjadi manusia itu. Tapi sudah dibilang manusia karena yang disebut manusia binatang rasional, yakni setidaknya memiliki potensi yang sangat dekat untuk menjadi rasional. Jadi bayi juga bisa dikatakan manusia, sekalipun sebenarnya belum rasional. Karena belum menyimpulkan kesimpulan universal. Nah, naskah ilmu ini dicapai dengan kesempurnaan akal. Akal tersebut mengelola ilmu-ilmu sebelumnya, yaitu yang didapat dengan panca indera, khayal, dan wahmi. Maka ia yakni akal mengambil kesimpulan-kesimpulan universal dari individu-individu yang ia bandingkan satu sama lainnya. Yang ia bandingkan satu sama lain. Yakni kesimpulan universal. Misalnya api, oh semua api panas. Gula manis, sekian kali menemukan gula manis, dia nyimpul, oh setiap gula manis, setiap susu manis misalnya. Jadi anak kecil itu ketika sudah bisa menyimpulkan, oh tanah ini tidak enak, dan sering makan tanah itu anak kecil. Beberapa kali lama-lama dia bisa nyimpulin, oh tidak enak ini, dia tidak makan tanah lagi. Gitu. Nah itu sudah mulai mengarah kepada manusia, sudah menjadi manusia yang hakiki. Tapi ini pun manusia dalam definisi paling bawah, karena gerakan substansial itu akan mengantar definisi manusia yang menyatakan manusia rasional. Itu rasional ini atau kesimpulan universal ini misalnya sampai kepada universal yang bersifat universal mencakup, sebagaimana nanti akan dijelaskan dalam misalnya filsafat atau irfan. Jadi kemanusiaan anak kecil itu baru kemanusiaan yang paling awal, yakni yang bisa membedakan, yang bisa menyimpulkan kesimpulan universal. Naskah diteruskan. Sementara manusia yang sesungguhnya itu nanti sebenarnya kerasionalan manusia, yaitu manakala manusia bisa mencapai bukan hanya dengan akalnya, tetapi dengan jiwanya, dengan keseluruhan amalnya itu, dia mencapai hal-hal yang bersifat universal lebih luas. Jadi universal ini masih bertangga-tangga. Ada universal yang bersifat pahaman, ada yang universal yang bersifat eksternal. Nah, eksternal ini sebenarnya tidak ada yang universal kalau dilihat dari ilmu materialnya.
Tetapi kalau non materi itu nanti akan dikatakan sebagai universal karena dia mencakupi yang di bawahnya. Misalnya sebuah sebab mencakupi sebab non materi ya. Misalnya itu mencakupi yang di bawahnya. Karena mencakupi yang di bawahnya dan yang di bawahnya itu banyak, maka itu cocok untuk dikatakan sebagai universal. Tapi biasanya disebut universal mencakup. Biar nanti ini kita urai lagi lebih jauh. Jangan ditekankan untuk jadi bahasan. Nanti kalau bahasan intinya teman-teman udah tanyakan, kemudian masih ada yang belum dipaham, sebagai selingan ingin memahami lebih jauh hal yang saya singgung tadi, yang berkenaan dengan misalnya irfan itu, nanti kita akan jawab seadanya, seperlunya. Jadi perjalanan kita masih jauh nih. Oke, naskah. Maka ia akal mengambil kesimpulan-kesimpulan universal dari individu-individu yang ia bandingkan satu sama lain. Begitu juga akal, yakni akal, mengambil hasil yang benar dari perbandingan-perbandingan yang ia lakukan dan menolak hasil-hasil yang salah. Jadi seperti misalnya gunung emas, hujan duit, dan seterusnya, itu ditolak. Jadi orang tidak menunggu di luar. Sehari semalam dia tidak masuk ke rumah. Misalnya itu ditanya sama orang, kenapa kamu ke situ? Kenapa kamu ada di luar halaman, tidak masuk rumah sudah seminggu? Dia bilang, saya menunggu hujan duit. Karena saya merangkai bayangan atau ilmu hujan, ilmu pancaindera hujan dengan ilmu pancaindera duit. Kemudian saya padukan menjadi hujan duit. Nah itu tanda-tanda kegilaan. Bukan tanda itu sudah gila berarti. Jadi ilmu akal ini menolak yang salah. Kalaulah dipakai, pemakaiannya misalnya dalam maksud-maksud tertentu. Seperti hujan duit, misalnya dilakukan, dipuisikan, membelah cinta dan seterusnya. Itu nanti dalam makna-makna yang kita sudah memahami bahwa yang diinginkan dari hujan duitnya itu maksudnya banyak rezeki. Bukan berarti hujan duit. Oh kamu baru berusaha sebulan sudah misalnya punya keuntungan 1 miliar. Wah hujan duit nih. Nah hujan duitnya itu kita pahami bahwa itu bukan makna hakikinya, bukan makna asal, tapi makna simbolik dari maksudnya banyaknya rezeki. Oke, anyway. Teruskan naskah. Ilmu logika justru, ini sisipan saja, ilmu logika justru diadakan demi meluruskan pekerjaan akal tersebut, sehingga terlepas dari pengaruh-pengaruh panca indera, hayal, dan wahmi yang salah. Jadi kita bisa terhindari dari pengaruh-pengaruh hayalan atau fahmi yang salah. Dan untuk mencapai kebenaran hakiki, yakni ilmu logika menghindarkan kita dari yang salah dan mengantar kita kepada kebenaran yang hakiki. Insyaallah ta'ala. Di samping itu ilmu akal bertugas memajukan ilmu-ilmu yang telah ia dapatkannya. Yakni akal. Yang telah akal dapatkan. Jadi salah satu tugas daripada ilmu akal adalah apa? Memajukan lagi ilmu-ilmu yang ada. Misalnya ketika sudah tahu salah, cari benarnya. Yang benar misalnya dicari lagi, barangkali masih ada kelemahannya atau dimajukan lebih luas, lebih rinci dan seterusnya. Sampai sekian dulu perjumpaan kita ini. Mudah-mudahan kita selalu diampuni oleh Tuhan, oleh Allah Subhanahu wa taala, baik dalam dosa atau dalam keburukan dan kebodohan kita, dan semoga Tuhan selalu mengampuni dengan ampunannya dan mengampuni dengan petunjuk ilmunya, sehingga kita terlepas dari dosa dan kegelapan menuju kepada cahaya benderang. Semoga apa yang kita lakukan ini mendapat ridha dari Allah Subhanahu wa taala dan diberi pahala yang berupa ganjaran dan juga berupa tambahan petunjuk. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.